yang selalu khusyuk di dalam sholatnya. Nah, minimal kita harus pakai yang alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun atau yuqimunas sholat. Orang-orang yang menjaga, senantiasa menjaga sholatnya, sehingga dia prepare. Oh, nanti jam segini saya harus sholat. Oh, nanti saya harus menyediakan waktu untuk sholat. Saya harus belajar, cari tahu caranya sholat. Dia menyiapkan itu semua. Itu disebut alladzina yuqimunas sholat. Maka khudzu zinatakum inda kulli masjid itu ditafsiri oleh ulama. Khudzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaian terbaik ketika di masjid, itu maksudnya inda sholat. Maksudnya ketika sholat. Karena masjid itu tempat untuk sholat. Sehingga sholat itu termasuk harus pakai pakaian terbaik. Jangan sampai kondangan baik tapi mukenanya rusuh. Padahal mukena itu yang kita pakai untuk menghadap Allah. Kondangan kan macam manusia, harusnya mukenanya juga yang bagus, tidak harus mewah tapi bagus, bersih, ya, wangi, ya mungkin. Nah, ini dijaga. Itu termasuk bagian dari yuqimunas sholat. Waktu juga begitu, jangan sampai mengadakan waktu sholat. Ya paling enggak ya di tengah-tengah, kalau bisa di awal. Kemudian menyempurnakan sholat termasuk dengan sunnah-sunnahnya. Qobliyahnya kalau ada dilaksanakan, bagiannya kalau ada dilaksanakan. Karena dalam suatu riwayat disebut nanti awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab itu sholat. Sholat itu pembentukan karakter kita. Orang yang sholatnya benar, pasti yang lainnya benar. Itu nggak nunggu nanti di akhirat. Di dunia pun begitu. Makanya saya itu kalau ada orang nakal banget, anak penakal ya, atau orang yang sudah dewasa penakal, itu saya mesti kalau saya berhadapan dengan orang itu, kalau orangnya hormat sama saya mesti akan katakan, sak nakal-nakalmu ojo tinggal sholat, senakal-nakalmu jangan sampai tinggal sholat. Dan itu terbukti. Orang senakal-nakalnya dia, mau bilang dari mungkin dia meminum khamr, mungkin dia zina, tapi asal dia kok tidak meninggalkan sholat, itu paling asal sholatnya beneran nih, buatan kemunafikan. Tapi apa sholat tenanan. Tapi setelah sholat dia maksiat lagi, misalkan. Paling tidak ketika sholat dia menyadari tadi yang saya lakukan sebuah dosa. Ini namanya menjaga keimanan. Orang-orang yang seperti itu lebih mudah untuk nanti kembali kepada Allah, untuk lebih mudah untuk nanti bertobat daripada orang-orang yang benar-benar hilang nggak jalankan sholat. Orang peminum khamr kok dia benar-benar tidak sholat, ya dia ketika minum khamr merasa baik-baik saja, merasa benar. Tidak ada waktu di mana dia merasa itu tadi sebuah dosa. Yaitu pentingnya sholat. Ya, misalkan tipikor orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu, ya asal dia masih sholat yang bukan pencitraan, bukan kemunafikan, sholat yang tenanan, pasti dia di dalam hati kecilnya masih punya kesadaran Rabbana dzalamna, ya Allah saya sebenarnya telah melakukan dosa. Sehingga orang-orang yang seperti ini masih besar kemungkinan dia untuk kembali kepada Allah sebelum akhir hayat. Nah, itu pentingnya yuqimunas sholat. Kemudian sholat itu juga mengajarkan karakter. Yang pertama karakter takbir. Apa? Karakter takbir itu bacaan apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Maka berarti di dalam sholat mengajarkan mengagungkan Allah, mengecilkan selain Allah. Nah, ini penting gitu ya. Mengecilkan selain Allah. Biasanya kita itu kalau punya sesuatu, misalkan berhadapan dengan sholat, yang kita anggap lebih penting ya enggak? Kita punya sesuatu ya, entah itu apalah ya, entah sedang apapun itu, berhadapan dengan panggilan sholat. Biasanya kita merasa yang lebih penting melaksanakan panggilan Allah. Allah yang besar, apa yang lain? Itu takdirnya ya, tapi kan nanti tetap sholat ya, berarti masih lumayan lah. Tapi yang sampai menghilang nggak sholat berarti tidak mengtakdirkan Allah sama sekali. Kalau yang sholatnya agak nanti ya sudah mentakdirkan, tapi ya nggak begitu tenanan. Dan seterusnya, levelnya ya sesuai dengan itu tadi. Maka ada zaman dulu seorang waliullah itu
Ya jangan-jangan orang makhluk masjid itu jangan-jangan juga wali, asal tidak karena profesi. Jadi dulu ada wali Allah itu yang diangkat jadi wali. Gara-gara apa? Gara-gara sebelum waktunya itu mesti paling tidak setengah jam sebelum waktu sholat sudah standby di masjid. Ditanya sama orang, ini belum masuk waktunya kok jenengan sudah standby di sini. Jawabannya gimana? Saya tidak ingin menjadi hamba yang buruk. Ya bayangkan, jenengan misalkan bekerja di satu perusahaan, ya, atau bekerja kepada seseorang. Orang itu selalu memanggil jenengan di jam 7. Jadi setiap jam 7 pagi, bosnya jenengan juga kan jenengan selalu panggil, sini. Ini tolong lakukan ini misalkan, atau tolong bersihkan ini, tolong siapkan ini. Setiap jam 7 pagi. Kalau jenengan karyawan yang baik, itu nunggu dipanggil setiap hari. Apa sebelum dipanggil sudah standby di situ? Jadi beliau mengibaratkan, saya nggak pengen jadi hamba yang buruk. Wong sudah tahu setiap jam sekian Allah manggil, kok nunggu di malaikat buruknya itu. Misalkan jenengan punya pembantu, ya, pembantu jenengan itu setiap pagi jenengan, kamu setiap pagi itu masak, siapkan sarapan untuk bapak jam 7, bapak karena mau ke kantor, ya misalnya begitu. Terus jenengan senang mana? Pembantu yang atau ART yang setiap jam 7 bilang, mana makannya bapak udah siap belum? Atau yang dia sudah sigap sebelum jam 7 makanan sudah siap. Yang mana yang baik? Ya sudah siap kan? Nah kira-kira begitu. Kalau kita ingin jadi hamba yang baik, termasuk yuki munas sholat itu adalah apa? Mentakdirkan Allah, menjadikan Allah itu, urusan dengan Allah itu adalah yang paling penting. Kemudian kita setelah mentakdirkan Allah, merendahkan diri kita dalam sujud. Ya, sujud itu merendahkan diri kita ke tanah. Ya, jadi makanya sujud itu kalau zaman Rasul dulu, kalau sekarang kita kan sudah mulia ya. Ya sekarang kalau bisa ya di apa namanya? Kalau pakai sajadah jangan tebel-tebel lah kalau enggak ya. Kalau sajadah tebel itu lupa maksud dari sujud. Makanya sujud itu kalau secara fikih itu harus kepala lebih rendah daripada pantat. Jadi misalkan dengan sujud pakai bantal, akhirnya pantat dan kepala kok sama, itu nggak sah sujudnya. Jadi ukuran minimal sujud itu kepala harus lebih rendah daripada pantat. Ya padahal pantat itu kan tempat paling menjijikan di antara tempat kita kan, karena itu tempat kotoran. Ya, loh, kepala kita disuruh lebih rendah dari itu. Maksudnya apa? Tawadhu. Jadi tawadhu itu maknanya mentakdirkan Allah mengecilkan diri kita, mengecilkan ego kita. Maka orang yang sholatnya sudah benar, takbirnya benar, sujudnya benar, dia akan mengucap salam, assalamualaikum. Semoga keselamatan. Semoga keselamatan. Kesana kemari memberikan kedamaian kepada orang lain. Termasuk ketika dia kok diperlakukan orang dengan cara yang tidak baik, tetap dia akan mengatakan salah. Itu yang disebut di surat Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu orang-orang yang penuh tawadhu, ya, penuh rendah hati, berjalan di muka bumi, yang ketika dia diperlakukan buruk oleh orang-orang jahil, orang-orang buruk, dia tetap mengatakan salam, dia tetap menebar kedamaian, tidak membalas, tidak kemudian merespon dengan cara yang buruk. Idfa billati hiya ahsan, balaslah segala yang tidak baik itu dengan cara yang terbaik. Itu akhlaknya Tuhan. Maka yuqimunas sholat, orang kalau benar-benar menjaga sholatnya, termasuk karakternya akan terbangun, yaitu punya akhlak untuk menebar salam kepada kanan kirinya. Apa maksudnya menebar salam? Menebar kedamaian. Maka ada orang kok pengen memperbaiki kehidupannya, apa yang harus diperbaiki pertama? Sholatnya. Bukan hanya gerakannya, tapi makna dari sholat, yaitu meninggikan Allah yang Maha Tinggi dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Orang kalau sudah bisa merendahkan egonya, nafsunya, ya,
maka dia itu tidak mudah tersinggung. Dia tidak mudah marah. Kenapa kok orang mudah marah? Kenapa orang mudah tersinggung? Egonya masih tinggi. Egonya ada di atas, kepalanya masih di atas. Tapi coba kalau kepala kita benar-benar lebih rendah dari pantat, ya kita misalkan orang kayak tawek, pokoknya tawek, saya lebih rendah dari itu. Dan tenangnya akhirnya, paham ya? Karena kita sudah terbiasa memposisikan diri kita lebih rendah dari pantatnya. Nah ini makna dari sholat untuk membangun karakter, sehingga benar nanti ukuran orang itu baik dan tidak itu sholat. Ketika dia sudah mentakbirkan Allah, dia tidak akan mentakbirkan dirinya sendiri. Kamu dirinya oleh itu, memang saya manusia. Dulu memang asalnya saya dari main dari air yang sangat hina. Jadi kalau dihina ya ada pantasnya. Saya memang dari air yang sangat. Dia tidak mentakbirkan dirinya, tenang saja dihina orang. Ya, jadi ini senang, mudah memaaf. Maka nanti di dalam surat Ali Imran, ciri al-muttaqin itu apa? Wal afina anil nas. Dia orang yang selalu bisa memaafkan orang lain. Kenapa kok bisa selalu memaafkan? Kan sulit memaafkan. Sulit itu kalau kita belum belajar sholat yang benar, belum terbiasa mentakbirkan Allah, belum biasa merendahkan diri. Para suami, cuma satu saja, sama saya. Saya itu belajar untuk merendahkan diri itu dari rumah tangga. Dari rumah tangga awalnya dengan apa? Yaitu tadi, saya ini bukan siapa-siapa. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Mungkin mengurusi istri saja mungkin saya belum benar-benar memberikan yang terbaik. Misalkan suatu saat istri cerewet, ya mungkin saya memang ada salahnya. Tenang saja. Akhirnya tidak mudah untuk sakit hati, tidak mudah untuk tersinggung. Dengan anak juga begitu. Anak juga ini. Maksud kita ingat, kayaknya dulu di seusia itu saya lebih nakal. Kalau ingat seperti itu kita jadi segala tetap didukung. Dan terkadang kita tapi orang tua itu lupa, ya, bahwa kita pernah kecil. Sehingga kalau melihat anak itu, anaknya harus seakan-akan sadar sesuai dengan kesadaran kita yang sudah tua. Itu tidak bisa. Dulu kita di seusia itu juga masih begitu. Kita itu kurang tawadhu kadang, ya, kurang tawadhu. Maka tawadhu ini penting. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari sesuatu razaqna yang telah kami beri rezeki kepadanya. Wa mimma razaqnahum, yang telah kami beri kepadanya yunfiquna, mereka menginfakkan. Lihat urutannya. Dan dari sesuatu yang telah kami beri rezeki dia atau mereka menginfakkan. Berarti yang dulu mereka infak atau Allah dulu yang kasih rezeki? Nah, urutannya. Dan dari sesuatu yang kami telah merezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Berarti yang dulu Allah yang ngasih atau orang ini yang infak? Allah ngasih dulu baru kita infak. Perhatikan. Berarti kalau Allah ngasih dulu kepada kita, baru kemudian kita infak, yang kita infakkan dari siapa? Berarti itu milik kita bukan sebenarnya. Kita punya uang 1 juta, kita infakkan 200.000, pun banyak jarangnya. Pun banyak ya, uang harusnya kalau 1 juta, kalau zakatnya berapa? 25.000 kan ya, 2,5%. Nah, misalkan 1 juta kita infakkan 200.000, berarti kita memberi berapa? Kita punya uang 1 juta, kita infakkan 200.000, berarti kita memberi berapa? Memberi berapa? Uangnya uang aja, nggak usah persenan. Kita punya uang 1 juta, kita dapat rezeki 1 juta. Kita kasih kita infakkan 200.000, berarti kita memberikan berapa? Enggak memberikan apa-apa. Gimana? Kita dapat 1 juta, ya. Kita infakkan 200.000. Kita sebenarnya sedang memberi berapa? Tidak memberi apa-apa. Gimana? Kita justru status kita penerima 800.000. Ini yang kita lupa. Lalu logika Al-Quran membangun seperti itu.
ketika kita melakukan infak, jangan lupa urutannya bukan dan mereka menginfakkan, itu terjemah Indonesia. Versi Al-Qur'annya bukan begitu. Wa mimma razaqna, dari apa yang kami telah, dan dari sesuatu, berarti sebagian bukan semuanya. Bisa nggak orang menginfakkan semuanya? Wah, bisa. Kan dia butuh makan. Ya. Dan dari apa yang telah kami rezekikan kepadanya, berarti kita menerima itu. Dari, berarti hanya sebagian. Yunfikun, mereka menginfakkan. Apa yang diinfakkan? Sebagian dari yang setelah Allah beri. Berarti sebenarnya punya siapa? Berarti sebenarnya kita memberi enggak? Sama kayak keran itu. Keran keran itu memberi air enggak? Nampaknya memberi. Sebenarnya air dari mana? Dia hanya mengalir. Apa keran punya sumber? Ya, tapi nampaknya yang keluarnya air dari. Tapi keran nggak boleh terus ngomong. Untuk ada saya kamu. Keran nggak boleh bilang begitu. Dia cuma mengalirkan dari sumber kan? Paham ya? Namanya wabima rozak nabun ini. Maka ini prinsip ini harus kita pegang dalam segala hal, bukan hanya dalam hal infak. Contoh kita sholat. Bukan usah merasa sholat. Wong kita bisa sholat itu karena adanya hidayah, gimana? Karena adanya kesehatan. Justru ketika bisa sholat itu yang harus muncul rasa syukur. Justru ketika kita sholat yang harus muncul apa? Rasa syukur. Ya Allah, alhamdulillah dengan paringi sehat, dengan paringi hidayah sehingga saya bisa. Lah orang yang nggak paham ini setelah sholat nuntut, ya Allah kan saya sudah sholat, tolong. Seakan-akan dia sholat dengan kekuatan. Padahal sebenarnya ketika kita sholat itu adalah rizki yang sedang Allah berikan, bukan sesuatu yang sedang kita persembahkan kepada Allah. Saya ulangi, hakikatnya ini hakikat ya. Hakikatnya ketika kita ibadah bisa melaksanakan sholat, zakat, apapun bentuk ibadah itu, sebenarnya kita yang sedang Allah beri, bukan kita yang sedang memberi. Apa yang kamu sedang lakukan, apa ibadah yang sedang kamu lakukan, bukanlah persembahanmu kepada Allah, tapi justru itu adalah hadiah Allah kepadamu. Berarti harusnya bersyukur. Amin. Jadi kalau habis sholat, makanya kita diajari itu dibuka oleh khotib, oleh penceramah, biasanya dijadikan mukadimah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberi saya hidayah sampai menjadi seperti ini. Ya, dan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Saya enggak bisa mendapatkan hidayah seperti ini kalau tidak Allah beri hidayah. Artinya apa? Kalau Allah cabut itu hidayah, kita pun kafir. Ya. Kita pun akan kafir. Maka kita harus merasakan ketika bisa sholat itu, merasakan syukurnya. Ya Allah, alhamdulillah kok jenengan takbir saya sholat. Loh, jangan dikira orang-orang yang kafir itu Allah nggak bisa membuat mereka beriman, ya. Allah menyebut walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa menjadikan kalian satu macam umat. Tunduk semua, mutakin semua, Allah bisa. Hanya saja ada orang yang dibiarkan oleh Allah dalam kekufuran, ada yang diberi hidayah. Maka kita harus merasa bersyukur dengan hidayah ini terutama hidayah. Oke, kita ulangi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah logika yang Allah berikan kepada kita. Ketika kamu merasa memberi, ingat yang kamu berikan itu hanya sebagian dari yang aku berikan kepada kamu. Maka hakikatnya kamu tidak pernah memberi, akulah yang memberi. Maka bersyukur. Kira-kira seperti itu kalau dipanjangkan. Sehingga ini harus menjadi logika kita dalam melakukan ibadah, logika kita dalam beramal. Nah, termasuk saya sendiri kalau mempraktekkan, misalkan saya melakukan kajian seperti ini, ya. Ini bukan saya yang sedang memberikan ilmu, misalkan. Tidak. Saya justru sedang diberi. Ya, makanya penting bagi kita ketika dalam kebersamaan seperti ini belajar, kita harus merasa kita sedang sama-sama saling membutuhkan dalam kebaikan.
Sama-sama saling membutuhkan dalam kebaikan. Saya tidak bisa mengajar tanpa jenengan, kayak orang gila saya ngomong gitu. Nah, jenengan juga untuk belajar butuh guru. Maka kita bab hukum mimbar istilahnya Al-Quran. Sebagian dari kalian itu adalah dari sebagian yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, makanya ketika kita mendapati suatu kenikmatan, baik khususnya nikmat-nikmat rohani, ya, rasakan itu nikmat. Jangan pernah merasakan ibadah kita itu sebagai persembahan kita kepada Allah. Karena kalau itu yang kita rasakan, nanti munculnya nuntut. Sedekah langsung arah-arah ke Allah, saya sudah memberi, kembalikan minimal 10 kali lipat. Berarti kita menuntut, sedangkan yang kita berikan itu juga dari Allah. Ada orang ngomong, tapi kan Allah berjanji, ya biarkan itu Allah yang berjanji, itu hak Allah untuk berjanji. Tapi kita sebagai manusia tidak punya hak untuk menuntut. Paham ya? Sama kayak inilah. Misalkan dengan sebagai orang tua punya anak, putrani jenengan terus jenengan suruh sekolah, ya, jenengan suruh sekolah. Ketika dia sekolah, sebenarnya sekolah itu untuk kebaikan siapa? Si anak atau si orang tua? Anak kan? Terus orang tuanya saking baiknya ngomong, kamu sekolah yang rajin, nanti bapak kasih hadiah. Terus kemudian si anak rajin sekolah, setelah rajin sekolah, wah katanya kalau saya rajin nanti dikasih hadiah. Itu kurang ajar betul. Kamu sekolah dibiayai sama ayah, itu kamu harusnya bersyukur, kan gitu. Oh kamu begitu bisa sekolah, harusnya kamu ingat itu adalah kenikmatan yang ayah berikan. Itu adalah kasih sayang yang ayah berikan, karena yang mendapatkan manfaatnya sholat itu kamu. Lah kok kamu malah sekarang menuntut bapak minta hadiah? Loh kan bapak janji, itu biarkan bapak yang berjanji karena kebaikan bapak sebagai orang tua. Tapi si anak harusnya tidak layak untuk menuntut, karena dia bisa sekolah itu saja sudah harus terima. Ya kurang lebih begitu. Ketika kita bisa amal, rasakan itu adalah kenikmatan berikutnya yang Allah berikan, maka syukur. Ya, jangan menuntut dalam doa. Karena akhirnya isinya doa itu tuntutan semuanya. Ya, isi doa itu dengan penuh rasa syukur. Lah, maka nanti prinsipnya akan bekerja, sunnatullah yang bekerja. Apa itu? La in syakartum la wallahu a'lam bishawab. Sudah jelas kita tutup kajian kita. Ada pertanyaan? 1, 2, tidak? Semoga tidak ada. Iya. Terima kasih untuk jawabannya. Kalau kita berdoa sebenarnya bagaimana dalam berdoa kalau kita tidak misalnya menurut atau ciri-ciri doa yang menurut itu? Oke, baik. Doa itu adalah permohonan. Ciri doa yang baik bagaimana? Doa yang hanya menyampaikan permohonan dan tidak menuntut. Apa doa yang menuntut itu? Doa yang meyakini apa yang dimohonkan itu adalah yang terbaik. Itu berarti kita tidak menyerahkan kepada Allah. Makanya setelah doa ada istilahnya innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Termasuk mengetahui apa yang sebenarnya terbaik untuk saya. Maka setelah berdoa, doa itu cukup untuk dipakai menyatakan betapa saya tanpamu tidak hanya dipakai untuk merendahkan diri kita tadi. Kita tadi sudah belajar untuk berdoa. Belajar untuk sholat, merendahkan diri kita. Sholat itu makna aslinya doa. As-sholat makna aslinya doa. Nah, maka di dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-sholat, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ada yang menafsirkan maksudnya sholat itu berdoa. Nah, berarti kita doa yang baik bagaimana? Untuk doa itu untuk menyampaikan kepada Allah dan merasakan betapa lemahnya kita. Itu inti dari doa. Jadi inti dari doa ini apa? Menyatakan kepada Allah betapa lemahnya saya, betapa saya ini tidak bisa. Lalu terkait harapan kita, ya sampaikan sekedar harapan untuk meyakini betapa Allah Maha Rahman Rahim. Jadi itu juga.
terhadap diri kita, rasakan betapa rendahnya, melemahnya kita kepada Allah, meyakini betapa Allah itu Maha Rahim. Sehingga ketika berdoa harus punya keyakinan diijabah, asal bukan dosa, bukan pemutusan silaturahim, tapi harus punya keyakinan yang ijabahnya bukan sesuai kehendak kita, tapi sesuai kehendak Allah. Sehingga misalkan waktunya belum diijabah sekarang, ya tidak kecewa. Oh, Allah pasti tahu ini yang terbaik untuk saya. Sudah berdoa bertahun-tahun belum diberi, berarti menurut Allah ini yang terbaik untuk saya. Namanya doa yang tidak menuntut. Nah, sebaliknya doa yang menuntut itu apa? Yang mendikte. Berarti kalau tidak dilakukan, berarti Allah ini tidak baik sama saya. Nah, itu namanya doa yang menuntut, doa yang mendikte. Berarti dia merasa lebih tahu daripada Allah. Berarti yang jadi Tuhan siapa? Ayo, coba saya tanya. Kalau namanya proposal itu diterima atau tidak tergantung siapa? Tergantung yang bose kan? Kalau kemudian, kok saya sudah mengajukan kenapa nggak diterima? Ini si bose siapa? Nah, gitu kira-kira. Kalau doa kita kok mendikte Allah harus terjadi, ya, lalu yang menjadi Tuhan siapa? Nah, makanya Allah itu menyebut segala sesuatu itu adalah Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Itu kira-kira. Jadi mari kita rubah kalau doa kita masih salah. Oleh karena itu doa itu harus ditambahi sesuatu yang berbau akhirat. Misalkan pengen punya anak, ya Allah karuniakanlah saya anak yang soleh. Jangan anak saja. Makanya Nabi Ibrahim sampai sepuh belum punya putra, itu doanya bukan minta anak, tapi minta anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, namanya Nabi Zakaria. Jadi mohon untuk diberikan keturunan yang baik, ya. Jadi ada sisi akhirat yang disematkan. Pengen dapat rezeki, berikan saya rezeki yang penuh dengan keberkahan. Ya, pengen punya rumah, berikan saya rumah untuk menjadi tempat saya melakukan ibadah. Ya. Jadi ada yang akhirat yang disematkan, jangan hanya dunia. Baik, kalau itu insya Allah bisa dipastikan baik karena ada sisi akhirat. Oke, ada lagi? Cukup ya? Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan saya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi atas ilmu yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan kita semua. Amin. Marilah kita tutup acara syahid. Ustaz, ya, tidak salah kata, mohon doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.